Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Shalom anak remaja yang terkasih di dalam nama Yesus. Selamat datang di dalam ibadah online Persekutuan Remaja Metodis Antioquia Pancur Batu. Pada saat ini kita akan memulai persekutuan kita. Mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Amin. Teman-teman, pada saat ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Tentunya dong, teman-teman yang ada di rumah sudah siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bernyanyi dengan bersorak-sorai dengan pujian kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Yeah. If you would taste the goodness of the Lord, it would change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat ku tertindas terkekang oleh masalah, saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan bingung ku rasakan. Pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya, hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi, kasihnya membara, begitu berapi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakanlah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Saat ini kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah secara online di dalam persekutuan remaja di Gereja Metodis Antioquia Pancur Batu. Kami percaya Tuhan untuk setiap kami yang beribadah dimanapun kami berada. Kami percaya berkat Tuhan boleh melimpah atas setiap kami. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah hati pikiran kami, untuk kami dapat sungguh-sungguh beribadah. Bapa dalam surga, kami juga percaya Tuhan, pada saat ini Engkau juga tahu, Engkau melihat setiap hati kami yang sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Mari kita akan menaikkan sebuah pujian lagi kepada Tuhan dengan pujian kita, Engkau baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teman-teman, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi pujian kepada Tuhan. Masih ada harapan. Yesus sanggup memulihkan hidup kita, amin. Karena kuasa darah Yesus, ada harapan yang baru untuk hidup kita. Dan selama matahari masih bersinar, selama nafas masih berhembus, selalu ada harapan. Teramat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti.
semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali membaca firman Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk membaca merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema yang sampai kepada kita pagi hari ini adalah selalu ada harapan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Berbicara tentang harapan, setiap orang pasti punya harapan di dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada manusia yang berharap sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Tetapi setiap orang berharap sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan hatinya. Nah, tetapi kenyataan di dalam kehidupan kita tentunya tidak semua hal terjadi sesuai dengan keinginan kita, bukan? Ada hal-hal yang terjadi yang terkadang membuat kita kecewa, terkadang membuat kita menangis, terkadang membuat kita patah semangat. Bahkan mungkin ada yang depresi, sampai ada yang ingin mengakhiri kehidupannya. Nah, ada banyak hal yang membuat kita kadang sudah putus harapan. Tapi tema kita pada hari ini untuk kita anak-anak Tuhan bahwa selalu ada harapan. Ya, ada satu ilustrasi digambarkan tentang 2 ekor tikus. Tikus ini dimasukkan ke dalam ember, di situ diisi air, dan di situ ditaruh tikusnya dan akhirnya ditutup. Di ember yang kedua, tikus yang kedua ditaruh di dalam ember yang sama persis, taruh air juga, dan di situ taruh tikus. Tapi tidak ditutup, itu perbedaannya. Nah, rupanya ketika ditutup ember yang pertama, 15 menit dia berjuang. Dan ketika dia melihat bahwa tidak ada harapan untuk dia bisa keluar dari ember yang ditutup itu, akhirnya dia berhenti berjuang. Dan akhirnya tikus yang pertama mati karena dia berhenti berjuang. Yang kedua, ketika ember tikus itu melihat ada cahaya dan dia mampu keluar, dia berjuang dengan begitu keras, dan betul akhirnya dalam waktu 2 hari, dengan perjuangan 2 hari, dia tetap berjuang dan akhirnya dia bisa keluar. Nah, apa yang menjadi perbedaan? Perbedaannya adalah yang pertama tidak ada harapan, yang kedua adalah harapan. Jadi pengharapan membuat seseorang itu berjuang. Sama seperti tikus tadi, ketika dia tahu ada harapan, dia terus berjuang karena dia tahu ada harapan di depannya. Nah, di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan,
harapannya ada di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat dalam ayat kita, di sini digambarkan ayatnya yang ke-20, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi di sini gambaran bahwa bulu sumbu ini sudah tak berdaya, gitu ya. Tetapi ingat, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Di sini digambarkan bahkan di ayat 21 di sana dikatakan, padanya lah, pada siapa? Pada Yesus bangsa-bangsa akan berharap. Jadi bagian ini adalah bagian yang dikutip dari kitab Yesaya yang menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus, bahwa Yesuslah yang menjadi harapan bangsa-bangsa, termasuk kita. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan pasti selalu ada harapan. Saat mungkin kondisi kita hari-hari ini kondisinya tidak lagi mungkin ada harapan, tetapi ingatlah di dalam Yesus selalu ada harapan. Bahkan di dalam firman Tuhan digambarkan banyak sekali orang-orang yang sakit, yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk sembuh, bisa disembuhkan oleh siapa? Oleh Yesus. Ketika orang sakit ini mencari Tuhan Yesus, disitulah jawabannya. Ada seorang ibu yang sudah pendarahan 12 tahun, dan dia begitu najis, disingkir, dijauhi oleh begitu banyak orang, tetapi dengan imannya dia datang kepada Yesus, dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dan di situ ada kuasa yang keluar, akhirnya ibu itu disembuhkan. Ada orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun, bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan, tapi sudah 38 tahun Alkitab mencatat tidak ada lagi harapan untuk dia sembuh. Bayangkan di saat dia begitu sudah capek berharap kepada tabib, tetapi tidak ada kesembuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, satu-satunya harapan dia adalah Yesus bisa menyembuhkan. Dan ketika dia mengimani, Yesus pun memberikan jawaban, kesembuhan. Saat begitu banyak orang kelaparan, ada 5.000 orang yang lapar, tapi Tuhan Yesus di saat kondisi tidak memungkinkan untuk memberi makanan kepada 5.000 orang, tidak ada kedai, tidak ada tukang roti, tidak ada nelayan, tetapi Tuhan mampu membuka jalan keluar di saat tiada jalan. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana, ya kan? Memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan, memberikan kita jalan keluar. Ya, jadi saat kondisi-kondisi tidak mungkin dalam hidup kita, ingatlah Yesus selalu ada. Yesus selalu dengar, menjawab, memelihara kehidupan kita. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mungkin bagi kita kondisinya tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan selalu ada harapan. Jadi jangan berhenti berharap di dalam Tuhan Yesus. Kita mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengimani bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jadi mari kita terus berharap kepada-Nya. Kemarin saya mau melihat ada sebuah kesaksian dari yang dulunya seorang ibu gitu ya, yang dulunya dia belum percaya kepada Tuhan. Dia mengalami satu sakit penyakit yang membuat dia depresi. Dia ingin bunuh diri, dia ingin minum baygon karena sakitnya nggak sembuh-sembuh. Dia mengalami kanker ganas di bagian katap, di payudara, karena dia seorang ibu, sudah membusuk dan dia sudah kurus dan hampir mati sampai kulitnya bersisik dan tidak ada harapan untuk hidup kembali. Jadi dia ingin mengakhiri hidupnya dengan minum baygon. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengirim ada seorang anak Tuhan, dia yang melayani dia diberikan minyak urapan, dia didoakan, dan akhirnya dia juga mau belajar percaya Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa ibu ini. Akhirnya apa? Oh, ibu ini sembuh dan dia mengambil kepercayaan untuk Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, dia sembuh, dia mempunyai 4 anak, dan kesaksiannya bukan hanya dia yang percaya, ibunya pun yang melihat kejadian tersebut, mujizat tersebut juga akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi selalu ada harapan di saat kita tidak berdaya, di
Di dalam Yesus selalu ada harapan. Jadi mungkin bagi kita saat-saat ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kita berharap kita punya uang yang cukup untuk membeli kebutuhan kita, tapi saat kita tidak berdaya, Tuhan sanggup cukupkan. Mungkin kita yang ada yang bergumul, ada orang tua kita yang mungkin sakit, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan mampu dan kita mengimani, Tuhan juga sanggup memberikan kesembuhan jika Tuhan memang berkenan. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita mungkin seringkali gagal di dalam kita belajar, nilai-nilai kita jelek, tetaplah kita berjuang. Belajar dengan sungguh-sungguh, meminta pertolongan Tuhan, hikmat dalam mengerjakan setiap tugas kita. Saya yakin dan percaya Tuhan pun mendengar setiap doa-doa kita anak-anaknya. Atau mungkin kita bergumul, ada keluarga kita, mama papa kita kurang harmonis, kita doakan mereka supaya Tuhan memulihkan keluarga kita. Ada mungkin banyak hal tantangan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, mungkin bagi kita yang sudah bekerja ada masalah-masalah, tetaplah kita berharap, berjuang, karena selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Ya, seringkali orang-orang Jepang, orang-orang di luar negeri sana gitu ya, Korea mungkin ketika mereka berjuang dan tidak bisa mendapatkan jalan keluar, mereka akhirnya apa? Bunuh diri. Ada satu tempat hutan di Jepang sana yang menjadi tempat favorit orang bunuh diri. Di situ bisa ditemukan begitu banyak jenazah yang bunuh diri di sana. Mengapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk menghadapi setiap masalah kehidupannya. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita pun pasti tidak kuat menjalani kehidupan kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, semuanya pasti kita bisa lalui. Oke, jadi di dalam Tuhan, di dalam Yesus kita boleh mendapat kemenangan. Saat kita jatuh di dalam dosa, Yesus juga sanggup memulihkan kita, sanggup mengampuni kita. Bahkan Yesus sudah mati di mana? Di kayu salib untuk menembus setiap dosa-dosa kita. Kondisi kita sebetulnya sudah tidak berdaya menghadapi dosa. Kita harus dijatuhi hukuman, mati, masuk neraka. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia memberikan segala-galanya untuk kita supaya apa? Supaya kita mendapat kemenangan, supaya kita dipulihkan Tuhan. Jadi tidak ada kondisi apapun yang tidak sanggup diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi imani itu dalam hidup kita, terus berjuang, lihat cita-cita kita. Mungkin kita punya cita-cita yang kita ingin capai, ya kan? Kita ingin mencapai apa? Dokter. Mungkin ada yang mau menjadi apa lagi? Guru. Ada yang mungkin menjadi pendeta, ada yang mungkin menjadi presiden, sekalipun menteri atau apapun itu. Taruh cita-cita itu di dalam Tuhan. Mungkin kita berpikir, aduh, mana mungkinlah saya menjadi dokter, kuliahnya saja mahal, nggak sangguplah saya, ya kan? Seringkali kita membatasi kemampuan kita. Tapi ingatlah, ketika kita berusaha, meskipun itu sulit, Tuhan memberkati kita, dan semuanya itu bisa terjadi. Jadi jangan berpikir, nggak mampu lah saya menjadi presiden misalnya. Ya, tidak ada yang tahu gitu ya. Apapun cita-cita kita, taruh di dalam Tuhan. Ya, jadi selalu ada harapan. Jangan patah semangat karena kita masih muda, masih banyak masa depan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap berusaha, tetap berdoa, tetap berjuang, tetap imani Yesus. Yesus mampu memberikan jalan keluar dalam setiap masalah kita, apapun itu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang singkat kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah di saat kondisi kami tidak memungkinkan dalam hal apapun, kami tetap percaya Tuhan mampu menolong kami Bapa. Kau yang terus memberkati kehidupan kami dalam belajar kami, dalam pekerjaan kami, mungkin kami yang belajar dan bekerja. Tuhan, Kau yang memberkati masa depan kami, cita-cita kami, bahkan keluarga kami, orang tua kami diberkati oleh Tuhan.
Dan kami boleh terus berjuang, berharap di dalam Tuhan. Dalam kehidupan kami tidak putus asa, tetapi kami tetap memandang Engkau sebagai Tuhan kami, Allah kami yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar dan kita renungkan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita, terkhusus kita sebagai remaja dan pemuda. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama menutup persekutuan kita dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau bergabung di dalam persekutuan remaja Metodis Antioquia Pancur Batu. Selamat hari Minggu. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat